Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ananda sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya kakak kelas, kakak-kakak semuanya. Ya, insyaallah hari ini ya kita bertemu lagi dengan Ustaz pada pertemuan ketiga ya. Alhamdulillah sekarang masuk pertemuan ketiga ya. Nah, minggu kemarin anak sekalian kita mempelajari tentang kaifiyatu tahsinul kitabah surah An-Nas, yaitu bagaimana cara menulis tulisan yang baik, yaitu surat An-Nas. Nah, anak-anak sekalian, insyaallah kali ini Ustadz akan menyampaikan materi pertemuan ketiga ini, yaitu tentang kaifiyatu tahsinul kitabah as-surah al-falaq, yaitu surat al-falaq. Nah, sesuai KD kompetisi dasar yang akan kita pelajari yang tadi Ustadz sampaikan ya. Tentunya anak sekalian semuanya kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Nah, untuk itu anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta permohonan, minta perlindungan kepadanya agar pembelajaran kita dimudahkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu ya. Nah, Ustadz mau sedikit tekankan kembali bahwa pembelajaran al-khot itu adalah pembelajaran tentang keterampilan ya. Belajar tentang keterampilan. Bisa saja antara kelas bawah dan kelas atas itu sama materinya kalau memang ketika dia menulis itu belum terampil gitu ya. Jadi kita belajar kembali bahwa bagaimana kita harus mempunyai keterampilan itu, karena memang menulis itu harus lentur tangan kita ya, tangan kita harus lentur sehingga kita bisa dan terbiasa menulis Arab gitu ya. Kalau sudah terbiasa maka insya Allah akan menjadi habit. Kalau sudah menjadi habit, maka menjadi biasa dan menulis pun akan menjadi biasa. Memang awalnya ketika menulis itu pasti pegel-pegel ya. Ustaz pernah ngalamin hal itu, pegel banget ketika nulis itu. Tapi lama-kelamaan itu semuanya menjadi biasa gitu ya. Nah, anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan menulis kaifiyatu tahsinul kitabah suratul falaq, yaitu surat al-falaq. Ya, tentunya sekalian bahwa al-khatul arabi ini dengan imla metodenya tidak jauh beda dengan yang pertemuan kedua kemarin yang Ustaz sampaikan surat An-Nas, bahwa harus dilihat dulu huruf per hurufnya. Kalau kita sudah melihat huruf per hurufnya, nah insya Allah kita misalkan mendengarkan dengan hikmat, kemudian mendengarkan dengan dengan seksama, diregepkan dengan secara baik, insya Allah lambat laun nanti penulisan al-khatnya akan bagus gitu ya. Nah, anak sekalian ya, kelas atas SIT Azkia yang Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak sekalian, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga itu adalah menulis surat Al-Falaq. Bukan hanya saja menulis, tapi ketika kita tidak melihat Al-Quran harus bisa ya. Ketika kita tidak melihat Al-Quran tapi harus bisa menulisnya, bukan hanya saja menulis tapi harus bisa ya. Itu namanya dictation atau dengan ingatan-ingatan kita ya yang sudah hafal.
Nah, Ustaz akan kembalikan bahwa ya di dalam surat An-Nas ini ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan ya. Seperti qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu harus diperhatikan ya. Ada beberapa huruf yang harus diperhatikan ketika penulisannya. Lam, waw, ba, qaf. Ini qaf di bawah ya. Qaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf mana saja yang di bawah garis? Pertama lam ya. Kedua adalah waw, kemudian ro dan qa. Ya. Ustaz tidak akan intinya menyampaikan kalian biar terbiasa. Karena menulis al-khat itu tidak hanya sekali tapi terus menerus ya, berulang-ulang. Juga al-imla itu harus diperhatikan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Tidak boleh ada yang tertinggal ya. Kemudian ayat kedua, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Mana al-khatnya adalah ro-nya harus di bawah garis, kemudian qaf harus di bawah garis, mim juga harus di bawah garis ya. Nah, min syarri ma khalaq. Nah, kemudian Ustaz akan menjelaskan sedikit imlanya ya. Kalian harus tahu bahwa imla itu sangat penting sekali ya. Ustaz akan hapus dulu ya. Nah, ini imla ya, anak sekalian. Tadi min syarri mohon maaf. Min syarri ini adalah huruf ikhfa, min nun mati ya, berhadapan dengan huruf shin. Min syarri. Maka ketika diimlakan anu sekalian, min syarri ya, banyak orang yang salah ketika mengimlakan. Seperti ini ya, salahnya. Min syarri. Nah, min syarri. Ya, kenapa? Karena memang kalimat yang didiktekan itu seperti itu, min syarri. Secara pendengaran kita memang benar ini ya. Tapi ditulisnya salah. Karena min syarri ini satu kalimat yang terpisah, min dari syarri kejahatan gitu ya. Nah, di situ. Jadi kalau min syarri tapi penulisannya disatukan, ini juga salah karena maknanya berbeda gitu ya. Yang benar adalah ya min syarri. Nah, harus kalian ya perlu diperhatikan apa yang tadi Ustaz sampaikan kepada kalian. Jadi yang pertama min syarri imlanya. Makanya di situ harus tahu huruf nun mati dan tanwin terlebih dahulu. Nun mati dan tanwin. Jadi ketika ada Ustaz yang menyampaikan sebuah dikte ya atau imla, maka dengarkan dulu kira-kira ini hukumnya apa gitu. Makanya kalau Ustaz sampaikan kalau tajwidnya sudah benar, tajwidnya sudah dikuasai ya, tajwid udah dikuasai. Tajwid itu berarti apa? Nun mati dan tanwin ya, tantintun ya, minimal ini dulu lah. Kalau ini dulu sudah dikuasai oleh kalian, mengingat-ingat, maka insya Allah akan mudah untuk menulis imla ya di dalam surat Al-Falaq yang tadi. Nah, kembali lagi, qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq. Ini ya di bawah garis ya. Nun, ra dan qaf itu di bawah garis ya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri, ulangi ya. Wa min syarri, nun, ada nun di bawah. Syarri ghasiqin, ghasiqin di bawah garis ya. Idza waqab, idza waqab, ini di atas garis ya semua kecuali waw. Ini waw di bawah garis. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling sulit itu kalau di imla, yang paling sulit itu adalah wa min syarri. Kenapa? Karena di situ yang mendengung. Min syarri, orang kesulitan kayak ini ya, kayak ayat yang kedua min syarri, banyak yang disatuin ketika imla. Ghasiqin. Nah, ghasiqin juga masih banyak yang salah ketika menulis ghasiqin. Ghasiqin. Siqin. Nah, ini yang benar ya. Tapi ada saja orang ketika menulis ghasiqin itu bukan pakai fathah tain. Ghasiqin. Ghasiqin. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekalian ketika menulis ghasiqin ini enggak ada ya. Kenapa? Karena maknanya juga berbeda. Bukan ghasiqin itu apa maknanya? Jadi kalau ada an di bawah atau tan di bawah itu bukan apa? Bukan misalkan ya ghasiqan, misalkan ya ghasiq, misalkan ini ghasiqan. Itu bukan ghasiqan. Ghasiqan. Enggak, bukan pakai nun gitu ya. Tapi ghasiqan pakai patah tain. Pak ini ghasiqin, ghasiqin ya. Bukan ghasiqin pakai nun lagi. Nah, itu salah ya. Nah, kemudian Ustaz lanjutin lagi, anak-anak sekalian yang Ustaz cintai Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri min syarri. Huruf mana saja yang harus di bawah garis? Yang pertama adalah huruf nun. Huruf nun, huruf ra, kemudian huruf fi ya, ini harusnya kayak gini ya, fil 'uqad, fi-nya kayak gini ya, di bawah garis ya-nya. Ya. Kalau kita lihat imla ya, wa min syarr, yang paling sulit itu syarri, min syarri fa, karena masih banyak yang bersama. Pokoknya gitu ya. Jadi ketika kalian mendengarkan wa min syarri, berarti di situ ada nun. Jadi kalau nun mati dan tanwin itu biasanya harus dipisahkan nun matinya. Min syarri, dan dari gitu ya. Syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, di sini ada alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah ya. Ini untuk anak kelas atas ya, SMA sangat cocok sekali nih. Ini agak sulit ya, tidak setiap orang bisa menulis imla itu ada alif lam samsiyah dan qamariyahnya. Contoh misalkan ya, wa min syarrin naffatsati, syarrin naffatsati. Nah, ini alif lam yang sulit itu.
Kenapa? Karena memang idghal masuk dari ro kepada nun, alif lamnya enggak terbaca, itu yang sulit gitu ya. Makanya yang banyak salah itu adalah min syarri. Jadi banyak yang penulisnya kayak gini, wa min syarrin naffasati, syarrin naffasati gitu ya, syarrin naffasati, syarrin naffasati. Nah gitu ya, banyak yang nulisnya seperti ini salah ya, tidak sesuai dengan kaidah yang benar, walaupun memang didengarnya sama-sama benar gitu, syarrin naffasati, tapi kita itu harus sesuai kaidah penulisannya. Imla itu harus sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, itu syarrin naffasati. Nah di sini ada alif lam samsiyah, ada alif lam syamsiyah. Ingat-ingat itu ya sekalian, di dalam surat Al-Falaq ayat ke berapa tadi? Ayat ke-4 ya. Nah, kemudian fil uqad ya. Kalau fil uqad rata-rata orang bisa fil uqad. Kenapa alif lamnya bisa? Alif lamnya itu bisa karena dibacanya izhar. Izhar lam ta'rif qamariyah. Izhar itu adalah jelas. Jadi sesuatu yang jelas disampaikan ketika dictation, imla itu pasti sampainya juga benar karena jelas. Fil uqad. Tapi yang sulitnya bagaimana? Sulitnya adalah iya-nya ini yang paling sulit. Walaupun ini benar tulisannya, tapi banyak orang yang menulis tulisan fil uqad kayak ini, fil uqad, fil uqadi, fil uqad. Benar, alif lamnya ada, alif lamnya, tapi fa-nya, ya-nya hilang. Nah ini yang hilang. Nah jadi memang ketika penulisan khat itu kalian harus lihat kembali ya ketika penulisan imla ya, ketika dictation harus disingap dengan baik, disimak dengan baik, kemudian ditulis perlahan ya sambil didengarkan. Misalkan saya baca kalimat ini 3 kali, misalkan ya, fil uqadi. Ya, seorang guru mendikte kita baca 3 kali. Fil uqad, fil uqad. Ya. Kalau yang namanya fi itu pasti ada iya ya. Kalau fa itu artinya juga beda kan. Fa itu jadi maka. Jadi fal uqad ini benar ya. Kalau misalkan memang fa, tapi ini fi, walaupun dibacanya pendek fil uqad, tapi tetap ada huruf ya-nya. Paham tum? Anu sekalian paham tum? Ya mudah-mudahan semuanya paham ya apa yang Ustaz sampaikan kali ini. Kemudian ayat terakhir ya, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri hasidin. Ini dalam Al-Khat ya, Ustaz ulangi, wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah ketika penulisan Al-Khat ananda usarian, maka huruf nun itu harus di bawah garis, ra harus di bawah garis. Tapi ketika diimlakan, min syarri, yang paling sulit itu adalah mana? Min syarri. Harus ingat bahwa itu ada huruf ikhfa. Jadi nunnya harus terpisah. Min syarri hasidin idza hasad. Ini sama dengan ghasikin. Ini mah ghasikin hasidin. Ya. Jadi mudahlah ya untuk
ditulisnya. Hanya saja Ustadz sampaikan bahwa hasidin dan ghasikin itu jangan menggunakan nun, ya. Masih banyak yang salah tuh gitu. Hasidin, hasidin, ulangi. Hasidin, hasidin. Nah, itu salah ya. Yang benar adalah hasidin, pakai fathah tain ya. Pakai fathah tain karena hasidin itu tidak ada dalam Al-Qur'an ada huruf nun di akhirnya. Atau misalkan hasidan, hasidan misalkan ya, tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada hasidan. Kalau hasidan ada, jadi pakai fathah tain kayak mad iwad ya. Kemudian anak sekalian ya, wa min syarri hasidin idza hasada. Nah itu penjelasan tentang imlanya anak-anak sekalian ya. Pokoknya trik imla itu kalian harus melihat setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya. Kemudian kalau sudah mahir tuh memang nggak usah dilihat lagi karena udah pasti dia bisa menulis ya. Makanya usah sampaikan penting itu tilawah Al-Quran. Menguasai tajwid itu penting banget ya. Baik anak sekalian, kita akan lihat sedikit tutorial ya. Ustaz akan sampaikan dalam sebuah video ini. Ini penulisan surat, lihat ya. Ini menggunakan kalam ya. Ini menggunakan kalam ya. Ini menggunakan kalam. Nah, karena kalam ini sulit ya, ini harus belajar lagi, belum hurufnya, belum megang pensil penanya, jadi sulit banget. Pokoknya ini contoh saja ya. Jadi penulisan penulisan surat Al-Falaq seperti ini ya bentuk huruf-hurufnya. Ustaz sedikit akan percepat ya. Nah, wa qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nih ya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian, qul a'udzu birabbil falaq. Ini akhotnya. Ini al-khotnya ya. Kalau tadi imla harus ditekankan penulisan-penulisannya tentang tajwid-tajwidnya, sekarang tentang imla khotnya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Ini harus tulisan kayak gini nih ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Ustaz cepatin lagi sedikit biar udah selesai huruf-hurufnya. Nah, seperti ini ya. Nah, min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Nun. Nah, ini kenapa Ustaz nunnya kayak gini? Ya, boleh nun kayak gini boleh, atau nunnya kayak gini juga boleh, nggak apa-apa ya. Dua-duanya benar. Kalau ini nunnya nun variasi. Jadi variasi jadi panjang. Ustaz kenapa sinnya panjang? Ustaz kenapa sinnya panjang? Gak apa-apa, itu variasi. Asalkan tulisannya harus di atas garis ya. Min syarri boleh. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Mohon maaf ini karena tidak menggunakan pensil ya. Pen stylus jadi enggak lurus ya. Pokoknya kayak gini ya. Kalian insyaallah lah kalian sangat mudah ya, apalagi kelas atas subhanallah ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nun boleh ya seperti ra, nun, ra, qaf, ini harus di bawah garis sesuai yang Ustaz tadi sampaikan kepada kalian.
Nah, baik, sekalian kita percepat lagi ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Fil 'uqad. Min syarri. Nah, Ustaz, kenapa syari yang pertama seperti itu ya? Syari yang kedua ini pendek, Ustaz. Enggak apa-apa ya. Yang penting ada di atas garis ya, ra-nya di bawah garis. An-naffatsati fil 'uqad. Mohon maaf itu saya masih gitu ya. Naffatsati fil 'uqad, fi-nya di bawah garis ini ya. Ini al-khatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Amin syarri hasidin idza hasad. Nun, mohon maaf. Wa min syarri hasidin, nun, ra, semuanya huruf yang lainnya ada di atas garis. Nah sekalian, seperti itulah bagaimana praktek penulisan al-khat ya. Amin syarri hasidin idza hasad. Nah, seperti itulah bagaimana cara menulis al-khat yang baik dan benar. Nah, hadirin sekalian, bukan hanya saja al-khat yang perlu kita perhatikan, tapi memang harus diperhatikan bagaimana cara imla itu juga ya, harus benar. Imla ini berarti bagaimana cara kita untuk menulis apa yang harus kita kerjakan. Nah, bayan sekalian, sekarang qul a'udzu birabbil falaq. Silakan untuk ditulis kembali ya. Ayat-ayat itu silakan ditulis, kemudian min syarri ma khalaq. Ini ya ditulis ya. Silakan buka buku tulisnya kalian. Silakan ditulis surat Al-Falaq yang baik dan benar ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, untuk pertemuan kali ini memang Ustaz sampaikan ya bahwa al-khat itu adalah skill. Sekali lagi ya, bahwa al-khat ini adalah skill. Jadi skill itu berarti siapa aja ya. Yang namanya skill itu berarti siapa saja yang bisa menulis baik ya, walaupun memang dikira bahwa masa sih saya SMA harus menulis ini lagi, enggak ya. Ustaz tidak mendiskreditkan harus sama dengan kelas lain. Bisa jadi kelas atas lebih baik dengan kelas yang menengah, tapi juga sebaliknya kelas menengah belum tentu baik dengan kelas atas, karena pembelajaran al-khat dan imla itu adalah pembelajaran tentang skill. Apalagi di SMA itu ada ada siswa pindahan atau misalnya dari SMP bukan IT ya, jadi penulisan al-khat dan imlanya masih jauh ya. Nah, itu saja mungkin untuk tugas akhirnya, yaitu silakan menulis surat Al-Falaq ya, silakan menulis surat Al-Falaq ya yang Ustaz tadi contohkan. Kemudian diingat-ingat kembali itu satu huruf demi hurufnya, dan silahkan diperhatikan juga imlanya, tajwid ya, tajwid perhatikan kembali. Dan insyaallah nanti di akhir pertemuan ini ya, atau nanti pertemuan keempat, kelima dan selanjutnya, Ustaz akan tes bagaimana cara dictation ya. Ustaz akan imlakan materinya dan Ustaz mau minta kalian menulis tanpa melihat buku tulis. Are you ready? Insyaallah semuanya pada bisa ya dan siap ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan ketiga ini ya, untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan kepada kalian sebagai menjadi ilmu ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat diri kita. Ya.
Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya adalah silakan untuk menulis kembali satu surat ini 2 kali ya. Kemudian nanti seperti biasa dilaporkan kepada guru Al-Quran masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.